siapa orang yang membangun Ka'bah? Ini pertanyaan relevan, Pak, karena kalau orang berhaji dan umroh ya sentranya itu di Ka'bah itu ya, ada tawaf soalnya. Riwayat yang ada menyatakan bahwa ada yang bilang Nabi Adam, ada yang bilang malaikat, tapi nggak relevan itu, Pak. Diskusinya tidak relevan. Siapapun yang membangun, yang penting Ka'bahnya ada. Lah bukannya Nabi Ibrahim? Bukan. Nabi Ibrahim tidak membangun Ka'bah, karena ketika beliau datang ke kota Mekah dengan membawa anak dan istrinya, beliau bilang di Al-Quran ya, surat Ibrahim kalau nggak salah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati wadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, saya tinggalkan keluarga saya di lembah yang tidak ada tanamannya di sisi rumahmu. Berarti udah ada Ka'bah saat itu, Pak ya. Dan Al-Quran menyatakan Ka'bah itu bangunan pertama yang ada di muka bumi. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Jadi sebelum ada rumah, apartemen dan bangunan apapun itu, Al-Quran menyatakan bangunan yang pertama dibuat berbentuk rumah adalah Ka'bah. Maka Ka'bah itu siapa yang membangun tidak bukan rukun iman lah. Jadi silakan pendapatnya diikuti yang mana saja. Dan Nabi Ibrahim tidak membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bahnya. Jadi Ka'bahnya sudah ada, ditinggikan sedikit. Nah, Al-Quran merekam peristiwa itu. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah Muhammad ketika Ibrahim dan anaknya Ismail meninggikan pondasi Ka'bah. Bapak dan Ibu sekalian, Ka'bah itu bangunan yang tentu saja namanya bangunan bisa hancur, dan memang beberapa kali Ka'bah hancur. Ini perlu kita sampaikan karena nanti ada yang bilang bahwa umat Islam itu menyembah batu karena kita sholat menghadap ke Ka'bah. Yang betul kita menyembah Allah, dan Allah menyuruh kita sholat menghadap Ka'bah. Jadi kita menyembah Allah, dan Allah nyuruh kita sholatlah kamu menghadap Ka'bah. Kita ikut, kita taat karena kita menyembah Allah. Nah kalau nanti Ka'bahnya hancur, ya dibangun lagi. Dan sejarah mencatat Ka'bah beberapa kali hancur, Pak. Ya biasa saja. Ka'bah hancur sebelum Nabi Muhammad berdakwah, hancur. Dimana kisahnya populer, lalu orang Arab sepakat membangun kembali Ka'bah, lalu mereka membuat kriteria yang mau nyumbang wajib uangnya halal, nggak boleh ada riba gitu. Mereka tahu riba itu haram, Pak. Tapi kan saat itu belum ada dakwah, jadi walaupun haram, nggak baik lah, bukan haram ya, tidak baik, mereka lakukan. Akhirnya mereka bersepakat mengumpulkan uang membangun kembali Ka'bah, dan ketika mau letakkan Hajar Aswad, nah, ada kisah yang populer tuh, semua orang berebut, saya yang bawa, karena kan suatu kehormatan membawa Ka'bah. Mirip kayak 17 Agustus di Istana Negara, Pak ya. Yang bawa merah putih itu kan, wih keren, Pak ya, sampai diwawancara TV itu, Pak. Latihannya mungkin nggak sekali dua kali itu. Dan nanti ada komunitas paskibrakanya itu, luar biasa ya. Orang Arab juga pingin mendapat kemuliaan menggotong Ka'bah. Akhirnya mereka berebut, ya udahlah, yang memutuskan siapa yang membawa adalah orang yang masuk dari pintu itu. Tiba-tiba yang masuk Nabi Muhammad, dan saat itu orang-orang mengenal Nabi Muhammad sebagai Mekah sweetheart, kesayangannya orang Mekah. Semua orang sayang, semua orang cinta karena Nabi Muhammad akhlaknya sangat mulia. Nah, mereka bilang ya kalau dia saya suka nih, saya juga suka. Lalu kisahnya sudah kita tahu, Nabi Muhammad menggelar sorbannya, lalu meletakkan Hajar Aswad di atas sorban itu, dan kepala suku yang ada di situ bersama-sama menggotong Hajar Aswad ke tempatnya, dan nanti Nabi yang meletakkan kembali. Nah mereka senang tuh, karena mereka merasa gue bawa Hajar Aswad,
sampingnya gue juga bawa, kan gue di belakang lu gitu. Lo gue juga bawa, semuanya bawa gitu. Tapi semuanya merasa bahagia karena menjadi bagian dari orang yang membawa Hajar Aswad. Dan nanti di zaman dinasti Bani Umayyah hancur lagi Ka'bahnya Pak ya, dibom pakai batu oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Itu baru berapa puluh tahun Nabi wafat sudah dibom lagi. Terus gimana? Ya dibangun lagi batunya, ya cari batu sekitar sana. Kita tidak menyembah batu, kita menyembah Allah, yang mana Allah menyuruh kita menghadap ke Ka'bah. Dan kalau nanti kiamat Ka'bahnya hancur Pak ya. Bukannya Ka'bah nanti naik ke langit, ngapain? Langitnya juga hancur kok ya. Kan di atas langitnya hancur juga. Mau pindah kemana? Tapi kan itu benda mulia. Ya, yang dimuliakan Allah adalah yang memiliki amal.